Makanlah nasi kami agak sepiring. Padahal di barat karena sudah terpelajar, makan-makan saja dengan tidak ada perjanjian terlebih dahulu, tidaklah dilazimkan. Di tanah Batak misalnya, yang umumnya telah memeluk agama Kristen, jika datang tamunya orang Islam diberinya periuk sendiri, sendok sendiri karena orang Islam itu tidak suka bersentuhan dengan babi. Memang, di beberapa negeri yang terpengaruh oleh adat Arab, harus disisihkan adat Arab setelah berpindah ke Indonesia dengan adat Islam, perempuannya dipingit. Ketika kita bertandang, kita sulit sekali akan berjumpa dengan perempuan. Namun, ada lagi beberapa daerah yang juga tebal keislamannya, seperti Aceh, Minangkabau, dan sebagian dari tanah Sunda, dipandang suatu penghinaan kalau sekiranya pihak perempuan tidak turut menghidangi tamunya dengan baik budinya. Saya sendiri saat tiba di kampung saya membawa singgah tamu saya, dengan segeralah segenap anak kemenakan saya turut melayani tamu itu. Menambahkan nasinya, meskipun perempuan tidak turut makan, tetapi duduk melihat kalau ada yang kurang, gulai telah habis, harus ditambah. Turut menghantarkan tamu itu ketika hendak pulang. Menolong dagang lalu, adalah adat yang umum di seluruh tanah Indonesia. Bahkan inilah dahulu kala, salah satu dari sebab Indonesia kehilangan kemerdekaannya. Raja-raja Indonesia terlalu baik kepada dagang lalu, disangkanya mula-mulanya sebenar-benar dagang, padahal penjajah. Agaknya lantaran pengalaman-pengalaman pahit ini, akhirnya dagang telah berubah artinya. Dahulu ialah musafir dari tempat jauh yang harus ditolong. Sekarang artinya ialah saudagar. Inilah juga salah satu kesan, maka sampai sekarang setelah merdeka ini, masih terbawa-bawa olehnya rasa benci dan cemburu kepada kulit putih. Melihat semua ini dan beberapa contoh yang lain, tetaplah pendirian saya bahwa bangsa saya tidaklah begitu buruk sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang yang matanya terpesona oleh tamadun barat. Kita akui memang banyak yang telah beres di barat karena maju pendidikan dan pengajarannya. Namun, bangsa kita pun dapat maju karena dasarnya telah ada, bila mana kita mengajarnya pula dengan sungguh-sungguh. Mementingkan diri sendiri adalah bawaan manusia sejak dia lahir. Anak kecil pun tidak suka jika mainan di tangannya diambil orang. Pendidikan jugalah yang membentuk diri sendiri tadi sehingga berguna bagi masyarakatnya sebab masyarakat adalah gabungan dari diri setiap orang. Ajaran filsafat yang mempengaruhi jiwa orang Amerika dan menjadi dasar dari pendiriannya ialah pragmatisme. Kasarnya mengukur nilai sesuatu dengan kepentingan diri sendiri. Namun, jika dihaluskan, keuntungan yang aku berikan kepada orang lain langsung lebih dahulu membahagiakan diriku sendiri. Jika seorang sengsara yang kutolong, jika aku menjadi seorang dermawan darah, memberikan darahku untuk membantu Palang Merah yang sedang membela orang-orang sengsara di medan perang, lantaran bantuanku itu, orang yang bercelaka tadi, terlepas dari kematian. Dia pun gembira dan bahagia. Lantaran kegembiraannya itu, hatiku pun puaslah. Jadi akulah yang lebih dahulu mendapat keuntungan kepuasan batin dari menolong orang lain itu. Jika dihaluskan lagi, kebahagiaan itu suatu surga bagiku. Bila mana pendidikan bangsa Indonesia ditegakkan pula atas ajaran agamanya dan susunan masyarakatnya, alangkah akan lebih kuat akhlak bangsa ini jika dia bangun kelak. Berapa banyaknya ajaran Islam yang sekarang masih tetap tertulis dan tetap dibaca, tetapi kurang dipahamkan karena pengetahuan yang belum seimbang. Misalnya ajaran zuhud. Bila mana semangat agama telah mati, salahlah pengertian terhadap zuhud. Diartikan saja tidak suka akan dunia, tidak suka akan harta, tidak suka akan pangkat. Timbullah perangai mendustai diri sendiri lantaran salah pengertian. Luputlah dunia dari tangan karena diajarkan benci kepadanya. Padahal dunia adalah tempat menanam dan akhirat tempat mengetam. Benci harta menyebabkan hidup dalam kemiskinan sehingga untuk menegakkan sebuah masjid untuk menyembah Tuhan pun tidak sanggup. Timbullah kutukan kepada dunia dan harta.
Mengakui diri zuhud bukan karena demikian ajaran agama, hanyalah zuhud dijadikan tempat lari oleh orang yang dengki melihat kenaikan orang lain atau merasa tidak sanggup berkejar-kejaran dengan orang di dalam menuju laba. Ajaran Islam yang murni akan dapat memperbaiki bangsa-bangsa pemeluk Islam dan membentuk budinya. Asal didikan didasarkan kepadanya. Kita menuduh Barat materialistis dan Timur kita katakan idealistis. Ajaran agama kita yang murni adalah menyuruh mengejar sebanyak-banyak benda untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disilakan berjuang menegakkan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu dengan benda, kemudian baru dengan jiwa. Orang Islam disuruh berusaha agar dia dapat mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, supaya dia dapat menolong masyarakat dengan hasil hartanya. Mengeluarkan zakat adalah rukun dari agama Islam. Sebab itu, dalam hati setiap muslim ingin kerja supaya dapat berzakat. Dalam perkara budi bahasa pun, jika mendapat pendidikan dan ajaran, umat Islam akan dapat menunjukkan contoh teladan yang baik kepada dunia. Kesopanannya akan lebih tinggi daripada kesopanan Barat yang sekarang, sebab kesopanan Barat sekarang, etika dan sopan santunnya, lebih banyak mementingkan kulit lahir saja daripada kebatinan. Kita kagum melihat sopan santun Barat dan etika Barat. Sampai kepada hal yang berkecil-kecil diatur sehingga dalam menjaga etika ini kita tidak membedakan etikanya seorang gangster, seorang kapitalis penghisap darah, atau seorang bintang film yang menggairahkan hati pemuda. Sampai kepada kenop baju, pegang sendok, menghisap rokok, naik dan turun mobil, berjalan dengan perempuan, ada belaka etikanya. Etika telah mengizinkan bahwasanya di tempat mandi umum, laki-laki dan perempuan boleh bercampur mandi dan perempuan boleh memakai pakaian yang diperlihatkan aurat badan sehingga lebih berbahaya daripada bertelanjang. Namun, apabila telah keluar dari tempat mandi umum, harus tukar pakaian dengan yang lain, yang sesuai pula dengan tempat itu. Di tempat mandi untuk laki-laki saja atau perempuan saja, seperti terdapat pada beberapa rumah penginapan, tidak terlarang bertelanjang bulat mandi bersama-sama. Sama-sama kelihatan, sama-sama melihat, bukan soal. Disinilah ubahnya etika yang mengatur semata-mata pergaulan dengan etika yang ada hubungan dengan kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam telah mengajarkan bahwa selain dari mata manusia, mata Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak lepas dari memandang kita. Dikatakan oleh Nabi Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memandang kepada rupa dan pakaianmu, tetapi terutama memandang kepada hatimu dan usahamu. Bila mana kecerdasan umat Islam dan termasuk bangsa Indonesia telah tinggi, akan lebih harmonislah pertalian etika masyarakat dengan etika terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, karena memang itu lebih baik, dapatlah dia memberikan contoh yang baik kepada dunia. Bukan hanya semata meniru karena lemah pribadinya. Kemungkinan-kemungkinan yang besar. Sesampai di San Francisco, kami berkunjung ke Chicago University, universitas yang sangat terkenal karena di sana orang sangat asyik mempelajari sejarah agama Islam. Waktu itu kami sempat mendengar kuliah yang diberikan oleh seorang sarjana besar, Louis Massignon. Dalam perziarahan itu pula kami berjumpa Profesor Joseph Kitagawa, seorang sarjana Jepang yang turut menjadi mahaguru di sana. Dalam percakapan yang sangat asyik dan mendalam, beliau menyatakan besar minatnya dan kawan-kawannya memperhatikan kebangunan Indonesia sekarang dan kemerdekaan yang dicapainya. Beliau memandang dari segi kebudayaan dan kebangunan jiwa. Kebangunan jiwa indah yang sangat perlu bagi dunia di zaman sekarang, di zaman manusia telah kehilangan pegangan hidup. Indonesia adalah bangsa baru kata beliau, tetapi mempunyai sejarah lama. Dia akan turut mengambil bagian yang aktif dalam menyelesaikan masyarakat dunia dengan senjatanya yang berbeda dengan senjata orang lain. Senjata apa yang Tuan maksudkan? Tanya saya. Senjata keteguhan jiwa, kata beliau. Dapatkah di zaman sekarang,
Tuan Profesor menghadapi bom atom hanya semata-mata dengan keteguhan jiwa. Tuan tentu maklum, jawabnya, bahwa jika bom atom dihadapi dengan bom atom, hasilnya hanyalah kehancuran. Jika batu diadu dengan batu, keduanya sama-sama binasa. Kebudayaan dunia sekarang adalah kebudayaan keras melawan keras. Kekuatan mengalahkan keadilan. Siapa yang berani mengubah ini kalau tidak orang yang jiwanya dapat mengalahkan bom atom? Bangsa Tuan telah menghadapi kekerasan dengan keadilan dan dengan kebenaran, akhirnya Tuan menang. 2 kali bangsa besar dan kuat menduduki negeri Tuan dengan kekerasan, keduanya duduk dalam negeri Tuan seperti terpijak bara panas. Dalam persenjataan ketika revolusi, Tuan kalah. Dalam perhitungan pikiran, tidak ada jalannya bagi Tuan akan menang. Dengan apa Tuan menang jika tidak dengan kekuatan keadilan dan kebenaran? Setelah itu, bangsa Tuan pun merdeka. Tuan pilih suatu politik bebas. Itu pun kami pelajari dengan saksama. Banyak orang Amerika ini tidak paham arti mendalam dari politik bangsa Tuan. Namun, saya orang Timur seperti Tuan. Saya mengerti dan merasakan apa artinya politik bebas. Politik bebas bukanlah suatu pengecutan, suatu usaha si kecil mengelakkan tanggung jawab. Politik bebas Tuan adalah kebebasan jiwa. Inilah yang mengagumkan saya dan mengagumkan teman-teman saya. Saya pun bertanya-tanya dalam hati, apakah gerangan Profesor Jepang ini sedang ambil muka, menyenangkan hati tamu. Kuperhatikan wajahnya. Dia adalah profesor dari ilmu teologi dalam Fakultas Ilmu Ketuhanan. Dia asyik sekali mendengarkan kuliah yang diberikan oleh Profesor Louis Massignon. Usia beliau kira-kira 35 tahun. Melihat senyuman saya yang bersyarat seperti memandang ucapannya itu hanya ambil muka, telah mengait supaya dia meneruskan pembicaraannya. Saya tahu, Tuan menyangka saya hanya bermulut manis. Namun, saya akan berbicara dengan sungguh-sungguh kepada seorang pemuka bangsa Indonesia, pemuka dalam lapangan kebudayaan dan kebatinan. Sungguh Tuan yang terhormat. Mulanya beliau mengucapkan eksselenti kepada saya, tetapi saya tolak. Saya katakan bahwa saya belum berhak memakai itu, saya bukan menteri. Kalaupun berhak misalnya, di telinga kami bangsa Indonesia, lebih enak mendengar ucapan saudara atau bung. Indonesia akan memainkan peranan penting dalam penyelesaian banyak persoalan yang hebat di dunia sekarang ini. Pertama ialah dari letak tanah Tuan. Kedua dari kekayaan jiwa bangsa Tuan. Tanah Tuan terletak di antara 2 benua besar. Yang lebih penting adalah kekayaan jiwa. Jiwa bangsa Indonesia telah dibentuk oleh 3 pengaruh. Pertama, pengaruh Hindu dan Buddha di zaman lampau. Kedua, pengaruh Islam dan ketiga, pengaruh Barat. Hindu dan Buddha boleh dikatakan berjauhan, kata saya. Memang, tetapi di Indonesia telah bersatu ajaran Buddha dengan kehinduan Wisnu. Pada beberapa candi kelihatan itu. Pusaka keindahan lama itu ada pada bangsa Tuan. Sesudah itu datang Islam, agama yang mengajarkan persaudaraan. Agama yang mengajarkan monoteisme yang murni. Kemudian datang didikan Barat yang membentuk jiwa dinamis. Inilah bangsa Indonesia. Bangsa Tuan lebih kaya daripada bangsa-bangsa yang menjadi sumber dari ketiga kekuatan tersebut. Kewajiban bangsa Indonesia sekarang dan kewajiban Tuan di antara mereka. Saya hendak katakan dengan banyak maaf, adalah berat, yaitu memupuk jiwa yang kaya itu. Terlalu baik kepercayaan yang Tuan tumpahkan kepada kami. Padahal masih banyak kemuskilan dalam negeri kami yang harus kami hadapi. Kemuskilan itu akan dapat diatasi karena pokok yang 3 itu telah ada, kata profesor itu pula. Ucapan-ucapan yang dikeluarkan dengan jujur oleh seorang mahaguru agama seperti dia, ahli pengetahuan tinggi dan berbudi timur yang halus, walaupun telah hidup di Amerika, menyebabkan saya telah lalai mengendalikan diri. Saya lupa bahwa maksud saya tadinya hanyalah hendak menerima. Lalu saya telah memberi dengan tidak sadar.
Mula-mulanya saya terangkan filsafat Pancasila. Saya terangkan pula tujuan menegakkan Kementerian Agama. Banyak orang luar menyangka bahwa pemerintah Indonesia mencampuri urusan agama, sehingga pemeluk agama Kristen yang sedikit jumlahnya di Indonesia merasa tersinggung. Padahal maksud kami yang sebenarnya ialah memupuk kehidupan beragama dalam hati bangsa Indonesia, walaupun apa agama yang dipeluknya. Saya terangkan pula bahwa ajaran agama Islam sendiri mewajibkan beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu dan menghormati Nabi Isa alaihi salam, seperti menghormati nabi-nabi yang lain juga. Sampai juga kami menerangkan bahwa kami dahulu melawan Belanda hanyalah karena tidak mau dijajah. Sekarang setelah merdeka, kami ingin melanjutkan persahabatan dengan bangsa Belanda dan bangsa yang lain, karena hendak membangunkan kehidupan baru di tanah air kami juga untuk dunia. Bangsa Jepang pun di zaman pendudukannya telah meninggalkan bekas buruk, tidak juga kami benci. Kami menerima kemerdekaan Jepang kembali dengan gembira, sebab akan bekerja sama membangunkan hidup baru. Memang, kata profesor itu pula, Indonesia termasuk bangsa timur yang terlebih dahulu menekan perjanjian Frisco untuk mengakui kemerdekaan Jepang kembali. Padahal yang lain banyak yang ragu sebab mereka takut kalau Jepang mengulang kesalahannya yang lama. Kami tidak takut sebab kami percaya kepada diri sendiri, dan percaya bahwa penderitaan yang menimpa Jepang akan menyebabkan Jepang baru pun memilih jalan baru. Rupanya walaupun sudah lama tinggal di Amerika dan memeluk Kristen, serta menjadi mahaguru pada sebuah universitas besar, tetapi cinta kepada tanah asalnya masih belum hilang dari hati sanubarinya. Setelah mendengar perkataan-perkataan itu, beliau pun berkata, "Saya merasa berbahagia bertemu dengan Tuan. Pengetahuan saya tentang tanah merdeka yang baru itu, yang setelah sedemikian tinggi nilainya dalam jiwa saya pada masa sekarang ini telah bertambah. Saya beruntung mendapat keterangan Indonesia dari tangan pertama. Apa yang saya sangka tidaklah jauh bedanya dengan apa yang Tuan terangkan. Saya harap teruskanlah pengembaraan Tuan ke seluruh Amerika, bicarakanlah hal ini terus terang dan jujur. Alangkah baiknya apabila Indonesia sudi mengirim orang seperti Tuan kerap kali kemari. Lain dari itu agak asyik juga percakapan kami tentang tasawuf." Mukanya pun berseri ketika membicarakan tasawuf. Saya terangkan bahwa ajaran tasawuf atau mistik pun besar di Indonesia. Saya sebut nama-nama Hamzah Fansuri, Syamsuddin, Abdur Rauf, dan lain-lain. Ini dengarnya dengan asyik. Pun di agak lama kami berbicara, barulah berpisah. Dihantarnya saya ke pintu dan diharapnya berjumpa lagi. Lalu saya katakan, saya mengharapkan kita berjumpa sekali lagi. Hendaknya di Indonesia dan jika Tuan datang mempelajari tasawuf di Indonesia, sudilah Tuan menerima saya membantu penyelidikan sekadar yang saya ketahui. Saya harapkan dan terima kasih, jawab beliau. Setelah kami berpisah, lamalah perkataan Profesor Jepang yang muda dan jernih mukanya karena bekas hidup beragama itu tinggal kesannya di hati saya. Saya banding-banding pula dengan perkataan lain yang saya dengar pula. Saya datang ke Stanford University di Palo Alto kemudian itu. Pembicaraan seperti itu pun saya dengar pula. Seorang mahaguru berkata, kedatangan Tuan penting artinya bagi kami. Pada umumnya orang Indonesia yang datang kemari, yang amat menarik ialah kesederhanaan merendahkan diri, tetapi bukan jiwa kecil. Simpatik, kami serukan kepada Tuan dan segenap bangsa Tuan yang akan datang kemari, kesederhanaan itu menarik kami. Tunjukkanlah jiwa dan sikap hidup Tuan yang sebenarnya. Perhatian kepada Indonesia besar sekali pada beberapa universitas yang besar-besar seperti Harvard, Yale, Cornell, Michigan, Chicago, Berkeley, Palo Alto, Columbia, dan lain-lain. Yang penting sekarang ini ialah sambutan kita. Perhatian itu kita terima dengan panas ketika berhadapan dengan mereka. Namun, bila mana kita telah pulang, pekerjaan kita yang bertumpuk telah menyebabkan kita lupa,
sehingga semua hanya menjadi kenangan yang bagus saja. Alangkah baiknya jika pemerintah kita menghadapkan perhatian yang tegas dan tepat atas perhatian ini dengan mendirikan Atase Kebudayaan yang aktif di Washington. Pandangan hidup orang Amerika. Memang, mereka berasal dari Eropa, kulitnya pun belum bertukar, masih tetap putih. Namun, mereka telah membina pandangan hidupnya sendiri sehingga kian lama kian nyata perbedaan itu. Pertama sekali mereka adalah lari dari Eropa, seketika sangat hebat penentangan paham antara penganut paham Protestan dan Katolik. Mereka pindah ke Amerika karena ingin mendirikan masyarakat baru berdasarkan agama, sehingga orang yang pindah itu menamakan dirinya orang naik haji atau pilgrims. Kemudian itu berduyun-duyunlah yang lain menuruti temannya yang telah ada di Amerika. Berbagai pula paham agama. Selain dari Protestan yang telah terdahulu, telah mengikut pula kaum Katolik. Protestan itu pun berbagai ragam pula mazhabnya. Kemudian tidak saja orang Inggris yang datang ke sana. Orang Irlandia, orang Jerman, orang Belanda, orang Italia, dan orang Spanyol. Berlainan bangsa dan agama di Eropa tidaklah boleh diperpanjang setelah pindah ke benua baru. Seketika terjadi revolusi melepaskan diri dari kekuasaan Inggris, timbullah dasar demokrasi menurut corak orang Amerika sendiri. Walaupun agama berbeda dan mazhab berbeda, kita semua hanya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, in God we trust. Walaupun nenek moyang kita berlainan, ada dari Inggris atau Spanyol, Irlandia atau Belanda, sampai di benua baru ini semua adalah satu bangsa, bangsa Amerika. Di antara ahli-ahli siasat timbullah kerjasama yang erat dengan pujangga, baik pujangga yang berupa filsuf, pujangga yang berupa penyair, atau pujangga yang berupa pengarang. Bekerja sama untuk menimbulkan jiwa baru dari suatu bangsa baru, melepaskan ikatan dari sisa-sisa klasik Eropa yang kadang-kadang terpengaruh oleh tempat dan membentuk kebudayaan yang bercorak Amerika sendiri. Jika di Eropa kita menengadah ke zaman yang lampau, yang kaya dengan sejarah sejak Magna Carta keluar atau sebelum itu, di Amerika haruslah pemandangan ditujukan ke depan. Kebudayaan lama bertiang kepada feodalisme atau kehidupan di desa, sedang kebudayaan baru di Amerika harus bertiang kepada suburnya perusahaan baru, ilmu alam atau bebas dari pengaruh keagamaan. Emerson adalah sebagai pelopor dari kebebasan pandangan hidup Amerika. Bersamaan dengan itu timbullah James Cooper, Nathaniel Hawthorne, dan muncullah penyair pembuka jalan baru bagi kebangsaan Amerika, Paul Whiteman. Buah syairnya ialah keindahan Amerika, kebebasan Amerika, dan kesuburan Amerika. Buah syairnya ialah pilihan dari suatu bangsa baru yang menegakkan asas baru. Paul Whiteman pernah menjelaskan intisari dari demokrasi yang harus menjadi pandangan hidup orang Amerika. Demokrasi yang sebenarnya ialah cinta kepada seluruh manusia, cinta kepada jalan-jalan raya di kota dan pelabuhan-pelabuhannya, suka bercakap bertukar pikiran dengan manusia yang merdeka dan memanggil orang dengan namanya yang pertama, tidak membedakan orang walaupun dia bergelar master. Demokrasi yang sejati ialah bersenyum bersama orang yang tertawa dan sanggup mengerjakan pekerjaan berat dan tidak memandang ilmu dan pendidikannya. Sanggup memakan yang bisa dari rakyat jelata. Sanggup bergaul dengan orang laut dan dengan buruh. Sedia selalu melepaskan diri dari ikatan pergaulan kaum terpelajar yang berpakaian panas dan pergi berkumpul dengan orang kebanyakan, bersenda gurau, bercengkerama, mengikuti apa yang mereka pertengkarkan, turut tertawa tergelak-gelak dalam kegirangan mereka, dengan tidak pernah lupa pribadi sendiri. Di samping Whiteman muncullah seorang penyair lagi, yaitu Longfellow, yang meskipun tidak sebebas Whiteman dalam cara keamerikaannya dan masih ketinggalan sisa-sisa keeropaan, tetapi coraknya pun telah menjadi Amerika. Transendensialisme. Timbulnya Emerson dalam berpikir, James Cooper dalam mengarang, dan diikuti oleh pengarang-pengarang lain, seperti Washington Irving, Alan Poe, keturunan Indian,
adalah hasil dan suatu filsafat pandangan baru yang telah menimbulkan kebebasan jiwa Amerika. Itulah yang dikenal dengan nama transendensialisme. Pokok utama dari paham ini ialah kesanggupan melatih akal dan kepercayaan atas kesanggupan tabiat manusia. Kadang-kadang dia menghasilkan individualisme untuk menyempurnakan keutamaan diri sendiri, tetapi terkadang dia menimbulkan rasa belas kasihan yang mendalam kepada fakir dari miskin. Houghton memberinya bentuk bahwa transendensialisme ialah keinsafan atas keindahan hidup yang dicapai dengan menempuh pahit getir. Whiteman mengisinya dengan kesudian membukakan dada menerima hidup dengan segala seginya. Emerson membuatnya lebih sempurna dengan menanamkan kepercayaan bahwasanya manusia sanggup sampai kepada kebenaran yang dituju dengan ruhnya yang tinggi. Hasilnya ialah bebasnya jiwa Amerika dari pengaruh luar dan sanggup membentuk pandangan hidupnya sendiri. Mulanya Emerson seorang guru agama, dalam usia 29 tahun. Pada tahun 1832, dilepaskannya jabatan itu, lalu dia melanjutkan usaha belajarnya, menelaah dan mengembara kemana-mana mencari kebenaran. Waktu itu mulailah dia mendapatkan Tuhan dari pencarian akalnya sendiri, lepas dari Tuhan yang ditentukan oleh ajaran gereja. Dalam hal ini banyaklah filsafat Immanuel Kant yang mempengaruhinya. Akhirnya dipilihnya tempat tinggal yang tetap di Concord, negara bagian Massachusetts, dengan tekad bukan lagi menjadi pengajar di gereja, melainkan menjadi pengajar seluruh kemanusiaan. Dia menyeru orang Amerika menghapuskan rasa fanatik dan berkeras mempertahankan mazhab atau agama sendiri, tetapi memperdalam pengaruh hidup demokrasi, agar ruh terlepas dari pengaruh benda dan langsung menjelang kepada kebenaran abadi. Pragmatisme. Pada tahun 1859, datanglah suatu revolusi baru dalam cara berpikir. Oleh karena timbulnya paham Darwin yang terkenal tentang asal-usul segala makhluk. Dasar dari paham ini ialah struggle for life, perjuangan merebut hak hidup, menang siapa yang kuat, dan hancur siapa yang lemah. Sampai kepada yang mengguncangkan itu, yang menyatakan bahwa asal-usul manusia adalah menyerupai monyet, meskipun tali rantai yang menghubungkan dengan monyet belum bertemu. Besarlah kesannya paham ini bagi mengubah transendensialisme kepada filsafat yang timbul di belakang sebagai sambungannya, yaitu pragmatisme. Pertama sekali, kepercayaan turun-temurun dari agama, yang menyatakan bahwa asal-usul manusia ialah dari Adam dan Hawa yang dikeluarkan dari surga Aden mulai guncang. Jika dahulu dikatakan bahwa manusia di dunia baru 7.000 tahun saja telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan, sampai jutaan. Lantaran itu pula, mulailah berubah pandangan hidup atas keutamaan manusia. Manusia hanya satu di antara makhluk hidup yang beribu macamnya di dunia. Sebab itu, mulailah muncul pandangan baru, pragmatisme. Nilai manusia adalah karena pikirannya dan nilai pikiran adalah menilik kepada hasil usahanya. Jika transendensialisme mencari hakikat dengan jalan tafakur dan inspirasi dituruti oleh kesanggupan menyatakannya, pragmatisme adalah penyelidikan atas nilai. Transendensialisme menyatakan bahwa hakikat adalah mutlak, tidak perlu dicari alasan lagi. Aturan yang ada dalam alam adalah tetap, tidak berubah. Yang benar ya benar, yang salah ya salah. Antara benar dengan salah tak ada hubungan. Sebab itu, filsafat pun tetap pula, tidak bergerak. Peradaban pun menjadi absolut, tidak relatif. Tentu saja pandangan ini runtuh apabila datang ajaran Darwin. Dikuatkan lagi oleh ajaran Herbert Spencer, yaitu bahwa yang tetap ialah tidak tetap dan aturan yang tidak pernah berubah dalam alam ialah senantiasa berubah. Disinilah mulai timbul bentuk filsafat baru, yaitu pragmatisme. Pencipta filsafat ini ialah William James, tahun 1842 sampai tahun 1910. Penyelidikannya yang pertama dan utama ialah tentang ilmu jiwa. Menurut beliau, ilmu jiwa lahir dari perut ibunya, yaitu metafisika.
Penyelidikannya diteruskan kepada filsafat. Ajaran Darwin tidaklah mengguncangkan kepercayaan dan imannya. Pada tahun 1900 keluarlah buah renungannya yang bernama Kemahuan Hendak Percaya, The Will to Believe. Kemudian, menyusul pula bukunya berjudul Serba-serbi tentang percobaan-percobaan keagamaan, Varieties of Religious Experience, tahun 1902. Di tahun 1907, keluarlah bukunya yang terkenal berjudul Pragmatisme. Setelah itu menyusul pula buku berjudul Alam yang Berbilang, A Pluralistic Universe, tahun 1909, Arti Hakikat, The Meaning of Truth, tahun 1909. Setelah dia meninggal pada tahun 1910, tahun 1911 dikeluarkanlah bukunya yang berjudul Beberapa Soal Filsafat dan tahun 1912 dikeluarkan pula bukunya berjudul Essays in Radical Empiricism. Untuk mengetahui pandangan hidup Amerika, agak sedikit akan saya populerkan isi pragmatisme. Nilai kehidupan ditentukan oleh hasil dari yang diselidiki, bukan hasil penyelidikan. Akal adalah alat belaka dari hidup yang harus digunakan untuk mencapai pemeliharaan hidup dan kesempurnaan hidup. Oleh sebab itu, kekuatan akal yang terbatas janganlah dibuang-buang untuk mencari secara dalam persoalan yang tidak dapat dicari. Walaupun dapat, tidak ada faedahnya bagi kemajuan hidup, misalnya tidaklah berguna mencari persoalan yang ada di luar alam. Misalnya Tuhan memang ada. Tak usah dimungkiri. Namun siapa Tuhan? Bagaimana bentuknya? Apa dia? Zatkah atau sifatkah? Tidak perlu akal dipusingkan mencari hal itu. Yang perlu dicari ialah akibat anugerah Tuhan yang berguna untuk hidup. Pergunaan untuk hidup itulah dia yang sebenar hakikat. Atau listrik atau lainnya, keduanya ada. Tidak perlu dicari, diselidiki berdalam-dalam, dari apa listrik itu. Yang perlu ialah mencari hasil listrik untuk hidup, untuk digunakan untuk hidup, untuk digunakan memelihara hidup, dan mempertinggi nilai vitalitas hidup. Suatu pendapatan dalam dunia filsafat kita terima jika ada manfaatnya. Jika tidak, tidaklah ada gunanya. Dengan tidak disadari, kita pun kadang-kadang adalah seorang penganut paham pragmatisme. Ajaran Islam tentang Tuhan ialah agak menyerupai pragmatisme. Zat Tuhan tidak menjadi pembicaraan, bahkan tidak boleh dibicarakan. Jika dibicarakan sifatnya yang 13 jika pendek, 20 jika dikembangkan, dan 99 namanya. Sifat Rahman Rahimnya menentukan nilai kehidupan yang berisi kasih dan sayang. Sifatnya Syadidul Iqab, sangat besar siksanya, menjauhkan kita dari perangai buruk. Lantaran pengaruh paham ini, ahli-ahli pikir Amerika tidak banyak yang sengaja menentang agama. Menurut pandangan pragmatisme, agama ada nilainya bagi hidup. Meskipun kepercayaan agama banyak yang tidak diterima akal, dia perlu juga untuk hidup. Percaya kepada agama atau ingkar kepada agama bukanlah masalah. Yang jadi masalah ialah hasil kepercayaan atau tidak percaya bagi pemeliharaan hidup. Kebanyakan orang yang percaya suatu agama, hidupnya optimis. Meskipun mungkin dia tidak mendapat apa-apa, tetapi batin senang juga sebab di balik hidup ini menurut kepercayaannya ada lagi hidup akhirat. Kebanyakan orang yang ingkar dari agama, hidupnya pesimis. Sebab itu, lebih baiklah hasilnya pragmatis beragama daripada tidak beragama. Tak perlu memayah-mayahkan pikiran memperdebatkan mana yang benar, Katolik dan Protestan, atau Islam dengan Kristen, atau Buddha dengan Konfusius. Hasil yang baik dari paham pragmatisme ialah mencari hasil perjalanan pikiran dan akal yang berguna bagi kemajuan hidup, kesenangan hidup, dan kemudahan hidup. Kadang-kadang sampailah dia memuncak sehingga menimbulkan hasil pendapat Thomas Alva Edison yang telah menghadiahkan listrik bagi seluruh peri kemanusiaan. Kadang-kadang lebih tinggi lagi dan tinggi lagi sehingga menimbulkan pendapatan tentang bom atom. Zat listrik tidak usah diselidiki, yang akan diselidiki ialah faedahnya bagi hidup.
Atom diselidiki juga karena ada faedahnya dalam mencapai kemenangan perang. Hasil yang tidak dapat dikatakan baik ialah kebebasan diri sendiri, memilih pendirian sendiri dengan tidak peduli terhadap pilihan orang lain. Kepada agama pun tampak kesannya, sehingga Protestan di Amerika mempunyai lebih dari 200 sekte. Pada umumnya tidaklah terdapat pendalaman seperti di Eropa. Seumpamanya orang yang menghabiskan usianya puluhan tahun untuk mendalami suatu persoalan dan pada umumnya pula paham ini memajukan industri. Setiap orang memilih pengetahuan spesialisasi walaupun gelap pengetahuannya tentang yang lain. Usaha William James dilanjutkan oleh John Dewey, lahir 1859. Dialah yang menyempurnakan pragmatisme di segi pendidikan. Menurut John Dewey, dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak dan memberikan pelajaran haruslah ditilik, ilmu apakah yang dapat digunakan dalam hidupnya. Di antara sekolah dengan masyarakat tidak boleh terputus. Anak-anak yang kelak hanya mengumpul sebanyak-banyak ilmu, tetapi tidak menjadi orang masyarakat adalah anak yang kurang faedah atau manfaatnya. Pendidikan bukanlah semata-mata di sekolah. Pendidikan adalah dalam masyarakat, pada majalah-majalah, pada aliran-aliran politik, terutama yang berkenaan dengan nasibnya sehari-hari, seumpama dunia perburuhan, caranya berkampung berhalaman, dan hubungannya dengan dunia luar. Bagian dalam tidak perlu jika sekiranya orang yang dalam hanya memenuhi keasyikan diri sendiri kepada ilmu, sehingga orang-orang yang berilmu mendalam kadang-kadang seakan-akan orang yang terletak di awang-awang dari masyarakat. Bandingkanlah ini dengan pendidikan di negeri Belanda, misalnya. Tempat memupuk. Segala negara bagian berlomba membangun pendidikan dan pengajaran sehingga dalam beberapa tahun saja timbullah Amerika yang hidup. Amerika yang merdeka dari pengaruh Eropa. Amerika yang mengambil warisan Eropa untuk disaring bagi menegakkan pandangan hidup Amerika, bukan Amerika yang hanya menjadi pak turut. Dimulai dengan kewajiban belajar, sekolah rendah selama 8 tahun, sekolah menengah selama 4 tahun, langsung ke sekolah kuliah, dan akhirnya ke universitas. Hilang perbedaan yang kaya dengan yang miskin sehingga pemuda bersungguh-sungguh belajar untuk mencapai sarjana yang akan digunakannya untuk hidup, menjadi dokter, insinyur, hakim, sastrawan, wartawan, dan guru. Mulai tahun 1833 anak perempuan telah turut aktif dalam perlombaan menuntut ilmu. Negara-negara bagian mendirikan sekolah-sekolah tinggi langsung universitas. Namun kemudian, orang-orang kaya berlomba pula memberikan bantuannya mendirikan universitas atau sekolah kejuruan yang tertinggi. John Hopkins di tahun 1876 mendirikan sebuah universitas di Baltimore dengan harta benda sendiri. Seluruh hartanya untuk itu. Kemudian itu, kaum Baptis mendirikan sebuah universitas di Chicago. Karena kekurangan biaya, lalu meminta bantuan kepada Rockefeller yang mempunyai Standard Oil Company. Dia telah memberikan uang berturut-turut sehingga mencapai jumlah 20 juta pound. Itulah universitas di Chicago sekarang ini. Sebelum habis abad ke-19, perbelanjaan sekolah-sekolah tinggi dan universitas telah sama dengan jumlah perbelanjaan seluruh sekolah kepunyaan negara-negara bagian. Kian lama kian diperkuatlah usaha memisahkan kuliah-kuliah dan universitas dari pengaruh perkumpulan-perkumpulan agama yang mendirikannya supaya menuntut ilmu semata-mata untuk ilmu. Dihilangkan pengaruh pimpinan kaum agama atau sekte yang mulai mendirikan dari kuliah atau universitas dan digerakkan kegiatan beragama dalam sekolah sendiri. Menurut paham agama yang dianut oleh murid, hanya kaum Katoliklah yang tetap mempunyai kuliah-kuliah atau universitas yang tetap dalam pimpinannya. Contoh pemisahan pengaruh agama atau pimpinan pendeta dari universitas dapat dilihat pada Cornell University. Universitas ini didirikan oleh Tuan Cornell semata-mata untuk ilmu, lepas dari ikatan kependetaan. Lalu dari segi sehari ke sehari,
Tahun ke tahun ditumbuhkan juga pengaruh keagamaan di dalamnya dengan pertumbuhannya sendiri menurut aliran paham mahasiswa sehingga ada di sana perkumpulan mahasiswa Islam. Ketegasan pemisahan dari pengaruh agama ini telah dimulai pada tahun 1865, tatkala Charles Eliot diangkat menjadi presiden dari Harvard University. Beliau mengganti guru-guru lama yang masih memakai sistem lama dengan guru baru. Isinya membebaskan mahasiswa dari pokok soal yang akan didalaminya, dengan tak usah menuruti aturan klasik lama yang menentukan jurusan-jurusan yang mesti dipelajari, walaupun belum tentu ada faedahnya bagi mahasiswa apabila keluar esok. Di perguruan-perguruan inilah jiwa Amerika, angkatan demi angkatan telah dibentuk. Sebanyak 2.600 sekolah tinggi dan 250 universitas, mengeluarkan orang Amerika yang gembira, yang mengerti fak yang berhubung dengan kehidupannya dan dangkal dalam fak lain, yang lekas mendapat sahabat karena faedah sahabat, amat besar bagi hidup. Perpustakaan. Tidak syak lagi, tiang utama di dalam mendirikan universitas ialah perpustakaan. Setiap universitas mempunyai perpustakaan yang besar. Jika hanya mempunyai kira-kira 1 juta jilid buku seperti di Cornell University, Columbia Princeton, dan universitas yang lain juga, hal itu belumlah hal yang mengherankan. Di samping perpustakaan kepunyaan universitas, tidak pula kurang pentingnya perpustakaan untuk umum. Setiap negara bagian mempunyai perpustakaan sendiri. Perpustakaan untuk umum yang paling masyhur ada 3 perpustakaan, yaitu Perpustakaan Chicago, Perpustakaan New York, dan Perpustakaan Kongres di Washington. Perpustakaan Chicago telah berdiri dari tahun 1871. Didasarkan atas 7.000 jilid buku yang dihadiahkan oleh seorang dermawan Inggris. Perpustakaan New York didasarkan kepada 3 perpustakaan yang dikumpulkan menjadi satu, kepunyaan perseorangan lain diwakafkan kepada umum. Pada masa ini adalah perpustakaan New York yang paling besar di seluruh Amerika. Adapun perpustakaan Kongres di Washington DC, boleh dikatakan adalah yang sebesar-besar perpustakaan di dunia. Dasarnya bermula didirikan di atas perpustakaan pribadi kepunyaan Thomas Jefferson. Buku-buku yang ada di dalam perpustakaan ini sekarang telah lebih dari 4.500.000 jilid, 4,5 juta jilid. Di antaranya ada beberapa puluh atau ratus keping buku mahal atau naskah asli yang disimpan di dalam kamar rahasia. Tidak sembarang orang boleh masuk ke dalamnya. Sejak tahun 1938 perpustakaan bagian Arab telah diperluas pula. Beberapa orang ahli dalam kebudayaan, kesenian, dan peradaban Islam menghadapi perpustakaan ini. Di sini Tuan akan mendapati naskah-naskah lama atau baru karangan Ibnu Rushd, Al-Ghazali, Zaki Mubarak, dan Abbas Mahmud Akkad di zaman baru. Jika Tuan masuk ke bagian Arab dan Islam ini saja, lalu duduk bertekun membaca kitab, belumlah akan selesai dalam sebulan. Selain dari ahli kearaban dan Islam, ada pula ahli-ahli timur yang lain, seperti kebudayaan India, Tiongkok, dan Jepang. Perkembangan kebudayaan Indonesia atau Islam Indonesia telah mulai dipelajari. Beberapa ahli spesialis tentang Indonesia sekarang sedang bertumbuh. Perpustakaan untuk umum ini masuk dengan tidak membayar. Setiap hari perpustakaan semacam ini dikembangkan, menurut perkembangan kebangkitan dunia. Seorang yang paling berjasa dalam pembangunan perpustakaan semacam ini ialah Andrew Carnegie, seorang jutawan, yang meskipun telah berjuta uangnya, tidak pernah lupa dari mana ia datang, yaitu dari orang kebanyakan. Demokrasi dipandangnya sebagian dari iman. Apabila diberi kesempatan, setiap orang bisa maju. Rakyat harus berpengetahuan. Itulah sebabnya perpustakaan janganlah semata-mata menjadi barang mewah satu golongan kecil. Ilmu harus menjadi kepunyaan bersama. Untuk membina perpustakaan itu saja,
Sejak dari tahun 1881 sampai tahun 1919, beliau telah mewakafkan hartanya tidak kurang dari 60 juta dolar. Ketika melihat harta-harta jutaan yang diwakafkan Carnegie, Ford, Rockefeller, dan lain-lain untuk membangunkan kemajuan tanah airnya, dapatlah kita membuktikan bahwasanya sistem kapitalis, di samping buruknya ada juga baiknya. Baiknya yang terang ialah jika kaum kapitalis meniru Carnegie, Ford, Rockefeller, dan lain-lain. Patung Nabi Muhammad. Rupanya patung Nabi Muhammad yang mau dijual telah lama ada. Sekarang baru akan dijual atau dilelang. Alangkah ganjilnya kejadian itu pada pandangan kita orang Islam, mazhab ahli sunnah di Indonesia. Nabi Muhammad yang berjuang menghancurkan dan meruntuhkan patung, Nabi yang belum merasa sampai perjuangannya ke ujung, sebelumnya meruntuhkan 360 patung yang terletak di depan Ka'bah, sekarang dia sendiri yang dipatungkan. Menurut filsafat ajaran Islam, seluruh agama adalah satu, yaitu berpokok kepada ajaran mengesahkan Tuhan dan menyerah tunduk kepadanya. Seluruh nabi adalah mempunyai kesatuan maksud, yakni menghancur leburkan segala sesuatu yang dijadikan rintangan untuk menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa. Sebab itu, Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, dan Nabi Muhammad, semua adalah anti sekeras-kerasnya kepada patung. Oleh sebab seluruh nabi anti patung, tidaklah ada patung Musa alaihissalam, patung Daud alaihissalam, patung Isa alaihissalam, apatah lagi patung Nabi Muhammad. Ajaran Masehi yang sejati pun adalah anti patung. Namun, setelah agama Nasrani menyeberang ke Roma dan diterima oleh kerajaan Roma menjadi agama resmi, setelah sekian lama dicoba menghalangi tidak terhalangi, barulah timbul patung Yesus. Memutuskan Nabi Isa menjadi anak Tuhan pun adalah setelah agama itu diterima oleh bangsa Roma. Waktu itulah terjadinya suatu kompromi yang lucu. Agama Tauhid dikompromikan dengan kebudayaan Yunani dan Romawi. Kebudayaan Yunani dan Romawi yang sangat maju dalam seni pahat. Sejak agama itu diterima oleh bangsa Roma, terjadilah perlombaan ahli-ahli seni memahat patung, yang merupakan Nabi Isa. Pesuruh-pesuruh Nabi Isa alaihissalam yang datang ke Roma tidaklah membawa gambar Nabi Isa alaihissalam, usahkan patungnya. Orang Romalah yang menghayalkan rupa Nabi Isa alaihissalam dengan ilham seninya, yang sehingga sekian lama kian meratalah dan berkembanglah percobaan mematungkan seorang nabi yang sangat anti patung. Sampai sekarang maju terus perlombaan mematungkan Nabi Isa dan timbul dari khayal bangsa tukang pembuat patung itu sendiri. Sebab itu, orang yang mempelajari seni patung dan lukisan klasik dengan saksama, melihat patung dan lukisan Nabi Isa dapat mengetahui bangsa apakah gerangan yang membuat patung itu. Bangsa Latinkah atau bangsa Jerman? Bangsa Slavikah ataukah bangsa Hindu-Arya, atau bangsa Tionghoa? Di Museum Fordham University di New York terdapat beberapa contoh patung buatan bangsa itu. Di sana saya melihat sebuah lukisan Nabi Isa, buatan seorang Kristen Tionghoa dan mata lukisan itu agak sipit, mengarah mata bangsa Tionghoa. Tentu saja kalau ada patung buatan orang Negro, rupa Nabi Isa hitam dan hidungnya pesek. Michelangelo mencoba melukiskan patung Nabi Musa alaihissalam. Saya harap pembaca Muslim jangan tertawa karena menurut khayal Michelangelo, Nabi Musa alaihissalam bertanduk. Bahkan Michelangelo lebih maju lagi sebab Allah pun dilukiskannya. Di sana dibuatnya Allah berkumis dan berjenggot. Di Florensa, Italia, negeri Dante Alighieri yang terkenal, terletak patung Nabi Daud alaihissalam, dengan gitar mazmurnya dan anggota kelaminnya tampak. Semua itu tidak kita ganggu. Masa bodoh. Kebudayaan Yunani dan Romawi telah dikompromikan dengan kebudayaan Tauhid Isa alaihissalam, lalu timbul aliran kebudayaan Eropa yang sekarang, yang segala sesuatunya hendak dirupakan dengan patung. Namun, kita sangat keberatan.
Kita tidak dapat bersikap masa bodoh jika Nabi Muhammad dipatungkan pula. Siapa yang membuat patung itu? Patung Nabi Muhammad yang akan dijual di New York adalah hasil seni dari pemahat Charles Albert Lopez. Menilik namanya, mungkin pemahat ini berasal dari Amerika Selatan. Orang Amerika Selatan umumnya memeluk agama Katolik. Apakah ilham yang menuntut si pemahat mematungkan Nabi Muhammad, gagah perkasa, kejam, pakai serban, dan menyentak pedang? Bukankah bertahun-tahun Nabi Muhammad digambarkan sebagai seorang yang bengis, yang memaksakan orang menerima agamanya dengan pedang? Pemerintah Amerika Serikat sekarang tengah melaksanakan perang dingin menentang aliran komunis. Untuk itu, segala macam usaha mereka lakukan. Mereka dibantu oleh badan-badan lembaga dan panitia partikelir. Di Amerika berdiri 29 perkumpulan yang bernama internasional. Maksudnya hendak mendekatkan hubungan bangsa-bangsa merdeka. Segala macam ikhtiar dikerjakan untuk merapatkan hubungan bangsa-bangsa. Agama pun tentu saja tidak ketinggalan. Ahli-ahli kebudayaan seluruh bangsa timur diundang. Pemimpin-pemimpin agama pun diundang. Terundang Syekh Tabatabai dari Irak. Terundang Pak Haji Agus Salim memberikan penerangan Islam di Cornell University. Bahkan saya yang jahil ini pun diundang. Di International Center di Washington disebarkan sebuah buku kecil. Maksudnya ialah mempropagandakan bahwa yang diperangi oleh Amerika di dunia ini adalah kemiskinan, penyakit, dan kebodohan. Dihiasi dengan berpuluh gambar dari kegiatan Amerika di segala pelosok dunia, memperbaiki kehidupan bangsa manusia, memberantas kekacauan, mendamaikan perselisihan, menolong bangsa yang belum maju, dan lain-lain. Pendeknya bagus maksud buku itu. Namun, di ujung buku terjadilah kealpaan besar yang pada mereka akan baik hasilnya. Ujung buku dihiasi dengan gambar 3 orang nabi besar, Musa alaihi salam, Isa al-Masih, dan Nabi Muhammad. Maksudnya sebagai lambang dari perpaduan kerja sama di antara 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Saya dan saudara Yunus diperlihatkan buku itu dan ditanya bagaimana kesan kami tentang cita-cita baik yang terkandung dalam buku itu. Syukurlah kami mengetahui bahwa maksud buku ini adalah baik, tetapi mereka tidak mengetahui bahwasanya seluruh dunia Islam tidaklah suka akan patung Nabi Muhammad. Sekali-kali tidak ada patung Nabi Muhammad. Dalam buku itu ada gambar dari patung itu. Sebagian yang sangat terbesar dari dunia Islam pun tidak menyukai gambar Nabi Muhammad. Kita katakan sebagian yang sangat terbesar, sebab kita tidak dapat melupakan bahwasanya di negeri Iran Nabi Muhammad pernah digambarkan sedang memeluk kedua cucunya, Hasan dan Husain. Gambar itu banyak dijual di sekitar pusara Sayyidina Husain di Karbala dan sekitar pusara Sayyidina Ali di Najaf. Mungkin pula mereka melihat gambar itu, tetapi tidak mengetahui bahwa pada bagian dunia Islam yang lain, yang berpenduduk Ahlus Sunnah, bukan saja patungnya tidak boleh, gambarnya pun tidak. Lalu saya terangkan bahwasanya patung atau gambar Nabi Muhammad yang ada di dalam telah menghancur leburkan seluruh maksud baik yang ada dalam buku itu, sebab seluruh umat Islam sekali-kali tidak suka nabinya dipatungkan. Apabila umat Islam menyukai patung, bukanlah patung atau gambar buatan orang yang berbeda agama dengan mereka yang akan dipakai menghiasi buku. Hendaklah patung buatan seni Islam sendiri. Padahal setinggi-tinggi ahli seni Islam, di zaman kemajuan dan kemakmurannya yang telah 14 abad, belum seorang pun yang berani mematungkan Nabi Muhammad. Bukan saja lantaran haramnya. Setinggi-tinggi khayal seorang ahli seni menggambarkan rupa Nabi Muhammad, tidaklah akan dapat mencapai rupa Nabi Muhammad sejati. Meskipun sifat-sifat Nabi Muhammad dan bentuk karakter pribadinya cukup diterangkan di dalam riwayat-riwayat yang sedih. Yusuf Wahbi, seorang bintang film Mesir yang ternama, pernah bermaksud hendak membuat sebuah film mengenai cerita yang terjadi di zaman Nabi Muhammad. Nabi pun akan dilakonkan dalam film itu. Seluruh masyarakat Kairo, bukan saja kaum ulama,
semua membantah. Mereka membantah bahwa tidak ada satu pribadi pun yang akan sanggup membawakan pribadi Nabi Muhammad. Beberapa tahun yang akhir ini telah difilmkan orang buku tulisan Dr. Taha Hussein, Zuhurul Islam, yang terjadi di sekeliling kaum Islam yang mula-mula mempercayai agama Islam, ajaran Nabi Muhammad. Namun, pribadi Nabi Muhammad tidak jugalah dilakonkan. Demikian juga film-film buatan Barat sendiri. Dahulu pernah Nabi Isa alaihi salam dilakonkan, tetapi kemudian tidak lagi. Yahudi pengembara salinan dari tonil drama Shakespeare yang terkenal sudah pula difilmkan dan pelakunya ialah Conrad Veidt. Ketika mengenai diri Nabi Isa alaihi salam, beliau kelihatan hanya cahaya bayangannya memikul salib saja, tetapi diri beliau sendiri tidak ditampakkan. Lalu saya beri nasihat jika buku itu akan disebarkan juga, tukarlah gambar Nabi Muhammad dengan gambar Ka'bah. Jadi, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Ka'bah. Ketika saya singgah di Michigan University di Ann Arbor, Detroit, dan ketika sampai pembicaraan kepada persoalan semacam ini dengan Prof. George Fatleh Hourani, seorang warga negara Amerika turunan Kristen Arab, beliau telah geleng kepala. Dia berkata, pengetahuan bangsa Amerika tentang kebudayaan Islam dan kebudayaan Arab masih sangat picik. Bagaimana Nabi Muhammad dapat dipatungkan, kami orang Arab yang berhak lebih dahulu. Ketika saya akan pulang tanggal 20 Desember tahun 1952, orang sedang mencari sisa buku yang telah tersiar dan memeriksa nasihat bahwa jika dicetak lagi, gambar itu akan ditukar dengan gambar Ka'bah. Melihat contoh kejadian ini dan melihat dalil-dalil perbuatan bangsa Amerika di segi lain, nyatalah bahwa maksud menghina atau menyinggung perasaan muslimin tidaklah ada. Mereka sekarang ini sedang berusaha betul-betul hendak mendekati hati umat Islam. Namun, karena pengetahuan mereka masih picik, kadang-kadang yang disangka menghormat, telah menimbulkan penghinaan. Sekarang timbul pulalah insiden patung Nabi Muhammad di New York. Mereka mendapat sanggahan keras dari kaum muslimin di negeri kita. Apabila bertanya kepada orang Amerika, bagaimana kesannya sekarang, tentu dia akan menjawab, itu adalah pengalaman kami yang kesekian kalinya dengan pengetahuan yang kurang dalam, hendak mendekati hati Tuhan. Kami harap kian lama kian rapatlah hubungan kita sebab kesalahan yang serupa tidak akan kejadian dua kali. Kejadian-kejadian seperti ini semoga menginsafkan, bukan saja orang Amerika, bahkan juga bangsa-bangsa di Eropa yang telah lebih 1000 tahun memandang buruk kepada kita. Padahal kian sehari keadaan kian mendesak supaya mereka memandang kita temannya. Sikap Ketua Dewan Pimpinan Masyumi, Saudara M. Natsir, yang setelah menerima berita ini lekas-lekas pergi menemui Menteri Luar Negeri Mukarto, adalah satu sikap yang sangat kita setujui, sehingga hal ini dapat disampaikan kepada pihak Amerika dengan saluran yang legal dan menuju perbaikan. Apabila tidak lekas ditukar, insiden patung Nabi Muhammad menjadi bahan bagus sekali bagi pihak lawan Amerika untuk menjadikan kita di Indonesia menjadi objek untuk menentang Amerika. Lalu timbul protes-protesan, apatah lagi orang Indonesia lekas sekali menghabiskan tenaganya untuk protes. Protes ini kelak digembar-gemborkan oleh pihak yang berkepentingan, disiarkan dengan pers di seluruh dunia. Dicari pula orang beragama Islam yang tidak terpimpin, akan mengacau, lalu terjadi semacam di Irak baru-baru ini. Disangka orang bangsa Iraklah yang membuat kacau karena anti-Amerika, padahal di belakangnya berdiri Palu dan Arid. Persoalan patung Nabi Muhammad adalah persoalan kaum muslimin. Kaum muslimin dapat menyelesaikannya sendiri dengan Amerika, Inggris, atau siapa saja. Orang lain tidak usah mencampuri, baik di depan maupun di belakang layar, terutama orang yang sebenarnya lebih benci dan anti kepada Nabi Muhammad. Hikmah, tanggal 7 Februari tahun 1953. Pulang. International Minded. Seketika saya akan berangkat meninggalkan Indonesia,
Ada pemuda yang bertanya kepada saya, "Sudah Bapak ketahui international minded?" "Apakah international minded itu?" tanya saya. "Ada beberapa hal yang perlu diketahui," katanya. Pertama, mesti tahu cakap Inggris. Kedua, mesti tahu minum alkohol. Ketiga, mesti tahu dansa. Lain dari itu tahu etika. Padahal segala-galanya itu sangat gelap bagi saya. Apa akal, syukur, pada saya ada barangkali sesuatu yang dapat mengimbangi atau melengkapi kekurangan itu. Dengan itu selamanya saya tetap berhasil dan saya yakin dalam perjalanan ke Amerika, alat itu pasti akan berhasil. Alat saya itu ialah hati baik. Kepada Edmund R. Johnson, Atase Kebudayaan USIS di Jakarta telah membenarkan pokok pandangan saya itu. Alat saya ke Amerika hanyalah hati baik. Tak dapat saya mungkiri bahwasanya bahasa Inggris sangat perlu. Tak ada satu alasan untuk mempertahankan diri jika di zaman seperti sekarang bahasa Inggris yang telah menjadi bahasa pengantar seluruh dunia tidak juga kita ketahui. Atau meskipun diketahui karena sungguh-sungguh belajar, tidak sanggup mencukupkan. Pandai membaca buku bahasa Inggris dengan pertolongan kamus saja tidak cukup. Sedangkan kamus itu harus dibaca diucapkan dictionary dan R-nya tidak boleh kedengaran benar, hanya bermain-main di ujung lidah antara kedengaran atau tidak. Amerika kita sebut menurut tertulis, padahal orang Amerika sendiri mengucapkan emerke, hanya agak menyerupai bergelut di ujung lidah. Tidak paham jika tidak didengar dan difasihkan berulang-ulang. Huruf I harus tebal. Huruf O menyerupai A. Gat diucapkan gat. Namun, small dengan A diucapkan small dengan O. Enough diucapkan enough dan huruf T serupa dengan huruf T orang Aceh. Dipermudah-mudah begitu saja memang tidak dapat. Saya tidak dapat membela diri dalam perkara ini. Saya tidak akan meniru cerita kancil yang putus ekornya sehingga dialah saja di antara kancil-kancil yang banyak, yang keputusan ekor. Untuk mempertahankan kekurangannya, di mana berjumpa dengan temannya, dia berkata bahwa ia senang sekali merasa bahagia karena tidak berekor. Dicarinyalah segala alasan untuk memuji kelebihan dan kekurangannya. Syukurlah dengan imbangan hati baik dapatlah kerugian itu saya kurangi. Karena hati baik dan tidak mengakui bahwa kekurangan itu bukanlah kelebihan, pemerintah Amerika yang mengundang saya menyediakan penerjemah untuk saya. Sudah nyata bahwa interpreter tidak selalu akan memuaskan rasa hati. Kadang-kadang tajak dikatakannya pangkur. Asak dikatakannya ansur. Meskipun maknanya dekat, kata itu belum tentu tepat. Saya dalam bahasa Inggris kari di dalam paham ada, terkatakan tidak. Kadang-kadang kita tahu dia belum paham. Kadang-kadang penerjemah sendiri yang tidak paham. Penerjemah harus ahli kedua bahasa dan kenal pula jalan pikiran orang yang sedang diterjemahi. Syukurlah penerjemah saya tidak sesulit apa yang saya katakan itu. Namun, saya tetap tidak puas sebab saya tidak pandai mengucapkan bahasa Inggris karena kelalaian belajar selama ini. Padahal bahasa yang lebih sulit dari Inggris, yaitu bahasa Arab telah dapat lebih saya ketahui. Tentang bahasa, benarlah apa yang dikatakan kawan itu. Lebih baik tahu daripada tidak tahu. Minum alkohol dan dansa dengan hati baik telah dapat saya atasi. Bangsa Amerika atau bangsa Barat umumnya memang bangsa beradab, bangsa sopan, bangsa yang pandai bergaul, bangsa yang pandai ilmu jiwa, bukan bangsa kurang ajar. Setidak-tidaknya selama di Amerika, kebetulan saya hanya bergaul dengan orang yang sopan santun, bukan dengan orang yang kurang ajar. Belum pernah saya diajak orang minum alkohol selama dalam perjalanan. Jika kebetulan dalam suatu majelis orang minum alkohol dan kepada saya hendak disuguhkan karena mereka tidak tahu, saya beritahu dengan hati baik. Sorry, saya tidak minum alkohol. Dengan segera mereka minta maaf dan mencarikan Coca-Cola atau Orange Cruise. Belum pernah saya bertemu dengan orang kurang ajar yang mengejek, menyindir, atau mencibir sebab saya tidak minum.
Hal yang begini hanya pernah saya derita di Indonesia sendiri, di kalangan orang Indonesia yang katanya international minded. Seminggu saya di Salt Lake City, negeri orang agama Mormon. Saya menjadi tamu di universitasnya, berjumpa di dalam suatu klub dengan orang-orang terkemukanya, membicarakan berbagai persoalan, dari jam 9 sampai jam 12 malam. Tidak ada rokok, tidak ada teh, tidak ada kopi, tidak ada alkohol. Seorang sahabat menjamu makan di rumahnya, minumannya hanya susu sapi. Orang makan besar. Dia berkata, jika akan minum kopi atau teh, akan kami sediakan semata-mata untuk Tuan. Tidak, saya akan turut seperti yang Tuan minum. Dan Tuan boleh merokok. Saya akan puasa merokok hari ini. Makanan pun dihidangkan. Puncak hidangan ialah sebuah paha babi yang gemuk berminyak-minyak. Selera tamu telah menjelijih dan semua gembira. Tuan rumah memotong-motong daging babi itu dan mempersilakan tamu mengambil bergilir. Tibalah giliran kepada saya. Sayang, Tuan, saya tidak memakan babi. Bukan main sedih dan menyesal hati tuan rumah karena kelalaiannya tidak menyediakan ikan, kambing, atau sapi untuk yang diundangnya istimewa. Hal ini saya perbuat seakan-akan tidak terjadi. Saya makan banyak roti, sayur, bayam, ubi, dan tomat, sehingga saya kelihatan makan banyak seperti tamu yang lain juga. Keadaan berjalan baik sehingga timbul international minded yang sopan dan harga menghargai. Di University of Michigan diadakan suatu jamuan perkenalan di antara pelajar dari beberapa negeri timur. Banyak yang hadir, laki-laki dan perempuan. Kemudian terjadilah dansa. Rupanya dansa dalam masyarakat barat adalah pencukupan syarat utama. Saya bertanya dalam hati, mestikah dansa ini? Mestikah kita berdansa? Mula-mula berbunyi musik dengan lagu gembira dan seronok. Mulai gadis-gadis merentakkan kakinya, terbayang di matanya minta diajak. Datanglah pemuda mengajak, dia pun mau, lalu tegak, berayun-ayun berlenggang-lenggang. Rupanya dansa baru terjadi pada umumnya kalau yang laki-laki mengajak. Jarang perempuan yang mengajak lebih dahulu jika belum dekat benar. Saya tidak mau berdansa. Sebab itu, saya tidak pandai berdansa. Kalau saya mau, tentu pandai. Sebab itu, saya tidak mengajak gadis itu berdansa. Agaknya kalau saya ajak, sebanyak itu, tentu akan ada yang mau. Sekurang-kurangnya untuk menenggang. Di samping saya ada juga yang tidak turut dansa, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada yang mencela karena mereka tidak turut. Namun, yang saya hadiri ini memang masyarakat orang-orang yang berkesopanan. Saya tidak pergi ke tempat lain yang kabarnya kotor. Di tempat yang kotor itu saya rasa tidak lagi lapangan international minded. Apabila perjalanan saya tidak sampai ke tempat yang kotor, harap janganlah Tuan marah. Memang disinilah kekurangan pengalaman saya. Tinggal lagi tentang etika, yaitu apa yang dinamakan oleh bangsa kita, adat istiadat dan rasam basi, terutama dalam perjamuan. Saya setuju jika hal ini dipelajari. Namun, jangan sampai mengikat kita benar. Persoalan etika adalah persoalan berkecil-kecil yang menjadi kulit tamadun barat. Bangsa Belanda memegang garpu di kiri, sendok di kanan, atau pisau di kanan. Bangsa Amerika meletakkan pisau sehabis makanan dan memegang garpu dengan tangan kanan. Sendok hanya digunakan sebagai penyendok sup. Orang Amerika tidak keberatan mengambil panggang ayam dengan kedua tangan. Keluar kamar di hotel jangan sekali-kali berpiyama. Kalau kamar mandi jauh, pakailah kimono di luar piyama. Bersalaman dengan perempuan Amerika hanya berlaku jika dia yang mengulurkan tangan terlebih dahulu. Jika tidak, jangan. Baik untuk santri Islam, umumnya perempuan harus dihormati. Dahulukan dia masuk atau keluar lift. Tolong tanggalkan atau letakkan baju mantelnya. Bukakan pintu mobil, panggangkan rokoknya, dan lain-lain. Itu semuanya baik.
Namun, ingatlah bahwa kita pun mempunyai etika sendiri pula. Kita pun beradat dan beragama. Di negeri orang airnya disauk, rantingnya dipatah, lembaganya diisi, tetapi jangan lupa bahwa kita pun beradat pula. Etika orang Barat, Eropa, dan Amerika telah tinggi. Buah baju mesti pas, kancing celana mesti ditutup. Di kamar mandi umum, khusus untuk laki-laki, semua telanjang bulat. Tak ada celana mandi, kecuali di pantai tempat mandi campur. Biasa saja penglihatan, tidak ganjil melihat anggota kelamin. Oleh sebab itu, saya beretika pula, yaitu malu melihat kelamin orang dan malu dilihat orang kemaluan saya, sebab etika itu hanya kulit, bukan persoalan kebatinan. Tidaklah saya masuk kamar mandi umum. Bukankah di negeri kita masih ada orang berkain basahan di kamar sendirian karena malu dilihat Tuhan? Etika kanan dan kiri tidak ada pada bangsa Barat. Mereka tidak keberatan memberikan atau menerima sesuatu dengan tangan kirinya. Bagi kita menggunakan tangan kiri itu tercela. Engku Haji Harun Ma'ani di Padang Panjang memfatwakan bahwa memegang gelas dengan tangan kiri ketika makan adalah tercela. Hendaklah dengan tangan kanan walaupun kotor. Demikian etika ajaran Nabi Muhammad. Culasahnya, international minded memang perlu. Kita harus tahu bergaul dalam dunia internasional. Namun, maksudnya ialah harga menghargai, kenal mengenal, dan tidaklah segala yang Amerika atau Eropa itu mesti ditelan begitu saja sehingga lupa bangsa sendiri. International minded yang hanya takluk kepada orang punya dan tidak meyakini kepunyaan sendiri adalah rendah harga diri. Kemajuan dunia. Setelah ditilik dengan saksama, dipersatukan apa yang dilihat mata dan didengar telinga di dunia ini dengan ilmu sejarah, ilmu masyarakat, dan ilmu jiwa, jelaslah bahwa peri kemanusiaan adalah satu jua. Kemajuan dunia yang sekarang ini, industri, mesin, pesawat, dikatakan oleh sebagian orang, semua adalah kemajuan bangsa-bangsa Barat. Dalam paham Hitler, bangsa Barat haruslah berdarah Arya yang bersih. Dialah yang berhak menjadi guru jagat. Ditimpakanlah segala keburukan dan kebobrokan kepada bangsa-bangsa di timur. Paham seperti inilah yang buruk dan bobrok. Dia harus ditinjau dan diperbaiki kembali. Kadang-kadang dikatakan pula bahwa umat yang beragama Kristenlah yang memegang kendali kemajuan dunia. Adapun umat Islam, Hindu, dan Buddha tidaklah akan dapat mengejar kemajuan hidup jika mereka masih memeluk agama-agama itu. Paham seperti inilah yang buruk dan bobrok. Ini pun harus diperbaiki dan ditinjau kembali. Memang, dunia sekarang menempuh kemajuan yang pesat dan pandu kemajuan yang pesat ialah di tangan orang-orang di negeri Barat. Namun, sebelum yang sekarang ini pun dunia telah maju. Ketika itu kendali dan pandunya dipegang oleh negeri-negeri di timur. Jauh sebelum Yesus Kristus dilahirkan, di Tiongkok telah ada negara teratur. Sudah lama orang Tionghoa mendapat mesiu. Mesiu hanya untuk kegembiraan berhari raya atau untuk mengusir hantu dan setan, bukan untuk membunuh sesama manusia. Ketika filsafat Yunani baru akan kembang, ajaran Lao Tse tentang Tao telah dianut oleh orang Tionghoa. Sebelum Iskandar Makedonia menyerang negeri-negeri di pinggir Dajlah dan Furat, ajaran para sastra telah menjadi pandangan hidup orang Persia. Lama sebelum Persepolis berdiri, orang Mesir telah mendapatkan kertas papirus. Setelah Timur lama itu muram cahayanya, naiklah Yunani dan naiklah Romawi. Namun, setelah Romawi muram pula cahayanya, naiklah Arab. Arab yang telah mendapat semangat baru dengan Islam. Bertrand Russell mengatakan bahwa air bah sejarah telah terjadi 3 kali di dunia ini. Pertama, ketika kerajaan Roma telah mengakui Kristen sebagai agama resmi. Kedua, sesudah Nabi Muhammad berpindah dari Mekah ke Madinah. Kata beliau, air bah ketiga ialah setelah timbulnya pendapat-pendapat baru sejak abad ke-19 langsung kepada abad ke-20. Ketika tamadun Islam naik, silau mata dunia, terutama di Barat melihat kemajuan itu,
sesilau mata orang timur sekarang melihat kemajuan barat. Ahli-ahli pikir Islam yang berpaham luas telah menyambut kemajuan dunia lama, yang dimulai di Tiongkok, India, dan dilanjutkan oleh Yunani dan Romawi. Misalnya filsafat. Setelah Roma naik dalam agama resmi Kristen, filsafat tidak menjadi perhatian lagi. Seluruh barat jatuh ke dalam kekuasaan kaum agama. Disalin oranglah filsafat terpendam itu ke dalam bahasa Arab, diperkatakan, dibincangkan, diambil mana yang berguna, dan dimajukan ke tengah. Baghdad, Kairouan, Mesir, dan Andalusia di abad ke-11 Masehi samalah dengan London, Paris, Belanda, dan Amerika sekarang. Kesana dan di sana orang barat memperbarui jiwanya, sebagaimana orang timur memperbarui jiwa ke barat sekarang. Tamadun Islam di Andalusia sangat mengagumkan. Andalusia pada zaman kejayaannya laksana jembatan yang menghubungkan tamadun Arab yang telah matang dengan tamadun Barat yang akan timbul. Adalah terlalu dangkal perasaan jika hal ini tidak diakui. Tidaklah dapat dielakkan suatu kenyataan bahwa guru Barat yang sekarang adalah tamadun Arab atau lebih halus lagi. Tamadun Barat yang sekarang adalah lanjutan dari tamadun Arab. Pada masa itu abad 11, berdirilah suatu gerakan yang sangat pesat dan bersemangat di dalam menyalin kitab-kitab ilmu pengetahuan Arab ke dalam bahasa Latin, bahasa ilmu pengetahuan yang penting dalam filsafat Barat sampai sekarang. Karena dialah bahasanya ahli pikir, filsafat, sastrawan, dan ahli ilmu pengetahuan di zaman pertengahan. Masih ada tersimpan sekarang, seumpama di Vatikan, tulisan Ibnu Rushd yang telah disalin dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin. Padahal asli bahasa Arabnya tidak bertemu lagi. Raymond, uskup di Talitalah Toledo, amat masyhur namanya sebagai pemimpin dari gerakan penerjemahan itu. Beliau menjadi uskup di Toledo dari tahun 1130 sampai 1150. Waktu itulah baru disalin kitab-kitab karangan Aristoteles dari bahasa Arab ke bahasa Latin, sebab naskah aslinya tidak berjumpa lagi di dalam simpanan lama. Karangan-karangan Ibnu Rushd adalah sebagai penyejarah dari karangan Aristoteles. Untuk itu, dikarang dan disalin juga karangan Al-Farabi dan Ibnu Sina. 30 tahun di belakang itu, ahli-ahli pengetahuan di Paris pun telah membaca dan mempelajari mantik karangan Aristoteles yang disalin dari bahasa Arab. Sampai sekarang masih belumlah dimungkiri orang bahwasanya filsafat Eropa yang sekarang ini bersumber dari pusaka Aristoteles yang disalin dari Arab itu. Terbagilah zaman pengambilan kepada 3 zaman. 1. Zaman pertama, menyalin karangan Aristoteles dari Arab kepada bahasa Latin. 2. Zaman kedua, menyalin dengan langsung setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki. 3. Zaman ketiga, menyalin komentar ahli pikir Islam dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin. Di abad ke-13, yaitu di tahun 1215, memerintahlah Raja Frederick II. Meskipun seluruh angkatan perang salib pada jumlahnya gagal memerangi negeri-negeri Islam, raja ini boleh dikatakan beruntung dari segi yang lain. Pada waktu itulah Baginda sanggup bergaul dan berhubungan rapat dengan ulama-ulama Islam, baik di Sisilia maupun di Syam. Banyaklah beliau mempelajari pendapat-pendapat kaum muslimin, pikirannya, adat istiadatnya, dan dasar kepercayaannya. Dengan tidak malu-malu dan segan, beliau mengambil segala yang didapatnya itu untuk menegakkan kembali jalan pikiran orang Kristen, untuk meneguhkan agamanya. Ahli-ahli sejarah mengakui bagaimana besar pengaruh pikiran Islam atas Maharaja itu. Sangat dalam pengetahuannya dalam bahasa Arab sehingga kitab-kitab filsafat itu dapat beliau baca dari aslinya. Pada tahun 1224 berdirilah di Napoli, sebuah lembaga yang berusaha menukil ilmu-ilmu dan filsafat pusaka Arab ke dalam bahasa Latin dan bahasa Ibrani agar tersebar luas di Eropa. Dengan anjuran Raja Frederick, Michael Scott pergi ke Toledo mencari syarah Ibnu Rushd dan menerjemahkannya pula.
Sebelum itu telah banyak pula disalin ke dalam bahasa Latin karangan Al-Farabi dan Ibnu Sina, diajarkan di Paris tahun 1200. Di abad ke-13, boleh dikatakan tidak ada lagi kitab Ibnu Rusyid yang belum diterjemahkan, termasuk juga kitab Tahafut al-Tahafut karangan Ibnu Rusyid membantah karangan Al-Ghazali yang bernama Tahafut al-Falasifah. Yang amat giat mempelajari filsafat Ibnu Rusyid ialah di Polonia University dan Padova di Italia. Dari sana tersebar ke seluruh bagian timur laut tanah Italia sampai abad ke-17. Ilmu kedokteran Ibnu Sina sampai akhir abad ke-18 masih diajarkan. Kemudian itu timbullah zaman Renaissance, zaman kebangkitan yang baru, permulaan dari revolusi pikiran di Eropa. Harus diakui bahwa revolusi pikiran tidaklah muncul jika tidak ada dasar. Penganjur-penganjur Renaissance telah mempelajari Ibnu Rusyid, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Itulah dasar 5 filsafat di zaman itu. Roger Bacon telah mempertinggi kecerdasan terlebih dahulu di Andalusia. Bagian kelima dari kitabnya, Optik, sangat bergantung kepada filsafat Al-Haytami. Janganlah lupa memperhatikan sejarah bahwa gerakan menyalin, menterjemah, dan menyauk ilmu-ilmu orang Islam pada ketika itu mendapat celaan dan tantangan keras dari kepala-kepala agama. Sangat hebat perjuangan yang mereka hadapi ketika itu, tantangan kaum agama itu sebab kaum agama ketika itu berkuasa dalam politik. Benar dan timbul dari rasa keinsafan, apa yang pernah ditulis oleh Lecky berkenaan dengan riwayat itu. Katanya, belumlah tumbuh kebangkitan pikiran di Eropa, melainkan setelah berpindah mempelajari ilmu pengetahuan dari dalam gereja ke dalam universitas. Belum pula tercapai kebangkitan pikiran itu sebelum ilmu-ilmu Islam, pikiran Yunani, dan kemajuan industri merompak pagar-pagar yang dipasang oleh kekuasaan gereja. Bersatu 3 kekuatan besar, yaitu ilmu pengetahuan Islam, alam pikiran Yunani, dan industri modern. Ketiga kekuatan ini bersatu merompak kekuasaan gereja yang ketika itu bersifat segala haram, sehingga terlepaslah Eropa dari kungkungan pikiran membeku. Timbul pikiran dan gerakan baru yang bebas merdeka. Itulah Barat sekarang. Sepertiga dari modal tamadun Barat sekarang diisi oleh Islam. Di zaman Charlemagne, orang-orang istananya tercengang dan menyangka hantu ada di dalam jam pertama yang dihadiahkan oleh Sultan Harun ar-Rasyid untuk raja. Pernah ahli-ahli agama barat menghukumkan haram kitab-kitab kafir itu, yaitu ulama-ulama Islam. Namun, Eropa tidak peduli dan Eropa bangun. Gabungan filsafat Yunani dan pendapat ahli pikir Islam telah menimbulkan filsafat modern. Filsafat kian lama kian berkembang. Tidak jarang kejadian pertentangan hebat dengan kaum agama sampai abad ke-18. Pada abad ke-19, lebih hebat lagi tantangan kaum agama kepada pendapat baru ilmu pengetahuan. Ketika itu, pamor Islam sedang mulai menurun. Kemegahan ilmu barat telah menimbulkan kekuatan barat. Hanya ilmu juga yang menimbulkan kekuatan sehingga akhirnya setelah Barat dapat memberontak kepada kekuasaan Islam di Spanyol dan mereka teguh dan tegak kembali, dimulainyalah penyerangan dengan serba-serbi kekuatannya ke tanah-tanah Islam sendiri. Keruntuhan akhlak, politik, sosial, dan ekonomi kaum Islam tidak dapat ditahan-tahan lagi. Meskipun Konstantinopel telah dirampas kaum muslimin dan kerajaan Bizantium jatuh, tetapi Barat telah masuk di bagian yang lain. Akhirnya, Turki di Eropa pun tidak berdaya lagi sampai jatuh juga. Jatuh dihimpit jenjang adalah pepatah yang tepat diberikan kepada kaum muslimin saat itu. Kita sedang menurun ke bawah kebodohan pula dan Barat mendesakkan penjajahannya. Barat tidak mengizinkan lagi kebangkitan bekas gurunya sehingga kita mengenal Barat hanya dari artinya yang salah. Barat adalah kerakusan, penjajahan, kelobaan, dan aniaya. Pertahanan penghabisan tinggal fanatik, menentang dalam hati, tetapi tidak kuasa mengatakan dengan lidah, sebab orang lebih pintar dari awak. Syukurlah sumber kekuatan masih ada, yaitu iman.
Jika tidak ada iman, sudah lama kaum muslimin hancur, sebagaimana hancurnya Indian asli Amerika dan bangsa asli Australia. Kita berguru kembali kepada Barat. Akhirnya, meskipun kerajaan Utsmani, pertahanan penghabisan kaum muslimin telah jatuh, timbullah kekuatan baru. Di Perang Dunia Pertama, merdekalah negara-negara Arab dan Turki membangkitkan semangat yang baru. Sesudah Perang Dunia Kedua, timbullah suatu sejarah Islam yang sangat menakjubkan tersebab kemerdekaan Pakistan dan Indonesia. Meskipun masih ada bagian-bagian dunia yang belum merdeka, terutama negeri-negeri Islam sebelah Afrika Utara, akhir kelaknya mereka akan merdeka juga. Dalam perjalanan sejarah yang tidak berhenti ini, sampailah kita kepada zaman baru. Abad ke-21, abad yang mencapaikan kemajuan beringsut selama 5 atau 6 abad menjadi sangat cepat. Hal-hal yang dahulu hanya tersebut dalam dongeng, sekarang telah menjadi kenyataan. Permadani terbang dalam 1001 malam, sekarang telah menjelma jadi kapal udara. Raja Suran masuk ke laut bertemu Raja Laut dan menikah dengan putrinya, sebagaimana tersebut dalam sejarah Melayu, sekarang telah menjelma menjadi kapal selam. Cermin terus dari Cina yang jika diasap dengan kemenyan akan dapat ditilik di dalamnya menjelma jadi televisi. Dalam 4 hari dunia sudah bisa dikelilingi. Mungkin dalam sedikit tahun lagi, hanya dalam 2 hari atau hanya dalam sehari, secepat jalan matahari. Dapatkah dikatakan bahwa ini hanya Barat yang punya? Dapatkah ulama-ulama Islam mengatakannya haram, sebagaimana pendeta-pendeta gereja mengharamkan menyalin karangan Ibnu Rushd dalam abad ke-12? Masih dapatkah kita sekarang memperuncing pertentangan Timur dan Barat? Atau membenci Barat, padahal kapal udaranya telah kita pakai? Kapal selam, radio, dan televisinya telah menggenangi rumah tangga kita. Bahkan sendok, garpu, dasi, rok perempuan, cat bibir, mobil mewahnya telah kita pakai. Tanah Tibet yang bermimpi dengan tanahnya yang terlarang dimasuki, sekarang telah dijingau oleh kapal udara. Tanah gurun pasir Sahara yang sengsara siapa menempuhnya, sekarang telah menghasilkan minyak bumi. Syukurlah saya seorang Islam. Alhamdulillah Al-Quran belum pernah lepas dari tangan saya. Apabila tertumbuk pikiran saya melihat kecepatan kemajuan dunia ini, buntu jalan yang akan saya tempuh, tidak ada tempat saya mengadu dan bertanya, melainkan Al-Quran. Jelaslah bahwa Al-Quran tidak meruncingkan pertentangan Barat dan Timur. Dan milik Allah Timur dan Barat. Kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 115. Ayat ini senantiasa menjadi baru dalam hati saya, seakan-akan sekarang baru saya baca. Terbelalak mata saya melihatnya dan saya berkata, Masya Allah. Kepada diri saya sendiri telah saya praktikkan. Sebagai seorang Muslim, ketika saya pergi ke negeri yang bukan Islam, saya bawa budi Islam yang diajarkan Nabi Muhammad, wahalikin na'asa khulukin hasanin, berbudilah kepada sesamamu manusia dengan budi yang baik. Tidak peduli apakah dia Islam atau bukan. Apakah dia orang Belanda, orang Amerika, orang Australia, atau orang negero sekalipun. Apakah yang saya dapati, ialah budi pula. Jika begitu mungkinkah saya pergi ke Rusia, Tionghoa, atau kemana saja bagian dunia yang didiami manusia? Mungkin karena budi baik ada di mana-mana. Jika demikian keadaannya dengan budi, niscaya demikian pulalah keadaannya dengan ilmu. Rasa kebencian dan permusuhan menyebabkan jiwa sendiri merana. Kebencian dan permusuhan hanyalah akan membodohkan diri sendiri atau termakan barang yang dipantangkan. Kita tidak tahu karena kita tidak berilmu. Kemajuan hidup duniawi tidaklah akan dapat dimundurkan ke belakang atau ditahan-tahan. Siapa yang menahan, dirinya sendirilah yang tertahan. Adapun kemajuan kemanusiaan tidaklah akan tertahan. Manakah Tuan yang mau ke Mekah dengan perahu layar,
karena demikian nenek moyang kita dahulu kala, atau naik kapal api karena demikian perubahan sekarang. Manakah Tuan yang mau, naik kapal api selama 20 hari ke Jeddah atau naik kapal udara selama 20 jam? Jika sekiranya kapal udara itu lebih kencang lagi karena kekencangan itu senantiasa diperbaiki, seumpama kapal udara komet, mana yang Tuan pilih? Apakah yang akan Tuan pilih? Sikap seorang yang bernama Haji Bakil yang lebih suka jalan kaki daripada naik mobil sebab dia terburu. Janganlah Tuan tergesa menjawab, akan saya pilih yang lebih kencang sebab tamadun dunia sekarang ini bukanlah semata kapal udara atau kekencangan saja. Itu hanya salah satu dari buah tamadun barat. Jika kita lihat perjuangan manusia Eropa yang menghasilkan tamadun sekarang ini, sejak 3 atau 4 abad, kelihatanlah suatu perjalanan sejarah yang hebat dan ngeri. Mula-mula sekali di zaman yang dinamakan Renaissance itu, kelihatanlah perjuangan manusia barat menentang kekuasaan gereja, memperjuangkan kemerdekaan pribadi, kemerdekaan berpikir, dan menyatakan pikiran. Puncak kehebatannya ialah tatkala timbul perlawanan kaum Protestan kepada kekuasaan Katolik dalam dunia agama yang tidak ada batasnya selama ini. Setelah itu timbullah dua revolusi besar yang kelak akan menentukan aliran hidup benua barat, yaitu Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika. Guru dari kedua revolusi itu ialah ahli pikir seperti Rousseau, Voltaire, Montesquieu, dan di Amerika ada Benjamin Franklin. Prancis memproklamasikan hak kemerdekaan manusia, hak asasi manusia, dan Amerika pun di dalam memaklumkan kemerdekaannya, menyatakan bahwasanya kemerdekaan pribadi adalah anugerah langsung dari Tuhan. Meskipun Napoleon meneruskan isi revolusi Prancis untuk kepentingan dan kebesarannya sendiri, hasilnya pun besar. Napoleonlah yang telah menyapu bersih kekuasaan tidak berbatas raja-raja yang bernama feodalisme. Setelah Napoleon dapat dikalahkan, orang di Eropa tidak lagi dapat surut kepada zaman sebelum Napoleon, melainkan menurut kehendak sejarah. Tumbuhlah intisari dari kehidupan abad ke-19 yang dinamakan liberalisme yang berisi 3 dasar, demokrasi, kemerdekaan berusaha, dan kemerdekaan bangsa-bangsa menemukan nasibnya. Namun, tahun 1848 sudah ada seorang ahli pikir besar Karl Marx, melihat bahwa kemerdekaan berusaha akan membawa akibat yang lain, yaitu pertentangan kelas di antara yang berpunya dengan yang tidak berpunya. Dia telah melihat bahwa abad ke-19 ini akan menimbulkan zaman perlombaan industri yang hebat, tetapi belum ditaruh orang perhatian kepada peringatannya itu. Orang sedang merasa bangga dengan hasil gemilang yang didapat. Orang belum berpikir akibat. Hak pemerintahan raja dan pendeta telah pindah ke tangan kaum borjuis. Kehidupan bahu dan tenaga telah pindah kepada mesin dan bangsa-bangsa Eropa telah memulai memilih nasibnya sendiri. Dalam 100 tahun, demokrasi abad ke-19 telah menyusun Eropa demikian rupa. Tahun 1815 sampai 1914. Dalam 100 tahun itu timbullah perlombaan industri mencari pasaran tempat menjual dan daerah tempat mencari bahan. Timbullah rasa tidak puas. Pangkal tidak puas ialah, setiap bangsa menentukan nasibnya sendiri itu. Setiap bangsa hendak meluaskan mesinnya dan setiap bangsa hendak mencari daerah pengaruh dan penjajahannya. Puas yang mendapat banyak dan tidak puas yang mendapat sedikit. Demokrasi abad ke-19 mencapai puncaknya di Perang Dunia tahun 1914 sampai tahun 1918. Peperangan Dunia Pertama ini telah memindahkan suasana lama kepada suasana baru. Kerajaan-kerajaan yang menang dipelopori oleh Inggris dan Prancis, bangga dengan kemenangannya dan ingin hendak kembali melanjutkan ajaran demokrasi pusaka tadi. Namun, kerajaan yang kalah, Jerman dan Turki, dan yang menang, tetapi tidak puas dengan hasil kemenangan, hendak mencari jalan lain. Demokrasi lama itu telah bangkrut, kata mereka. Kehidupan ekonomi, sosial, dan politik harus diubah baru.
Kekuasaan negara mesti penuh dan tenaga perseorangan mesti diserahkan kepada negara. Timbullah nasional sosialisme dari Hitler. Sosialisme dengan pelancaran nasionalisme. Kemerdekaan berusaha sendiri-sendiri tidak ada. Semua diserahkan kepada negara. Timbul pula belum lama sebelum itu, tahun 1917, Lenin melancarkan ajaran Karl Marx, hendak mengubah susunan masyarakat seluruh dunia, yaitu masyarakat kapitalisme yang telah dihasilkan oleh abad ke-19. Didirikannya diktator proletariat, kedaulatan kaum buruh, sebagai tentangan dari kedaulatan burjuis yang masih dipertahankan oleh bangsa-bangsa yang menang tadi. Jelas sekali timbulnya tiga macam aliran, kapitalisme, nasionalisme pusaka abad ke-19, nazisme dan fasisme, serta komunisme. Perang Dunia II pecah. Kapitalisme Barat bersekongkol dengan komunisme di dalam menghancurkan nazisme. Jelas sekali bahwa persoalan ini tidak diselesaikan lagi dengan dasar kasih dan cinta, atau kemanusiaan dan ketuhanan. Jelas sekali bahwa kemerdekaan akal digunakan untuk perebutan hidup dan roti. Perang Dunia II pun pecah untuk menentukan siapa yang berhak hidup dari ketiga aliran paham itu. Segenap hasil pikiran dan akal digunakan untuk mencapai kemenangan. Tidak diingat lagi berapa sesama manusia yang mesti musnah. Alat-alat baru telah diperoleh, kapal terbang yang sekencang-kencangnya, alat radar, tank baja yang tahan dibakar, dan lain-lain. Yang lebih dahsyat dari semua itu ialah bom atom. Jerman dengan nazismenya, Mussolini dengan fasismenya dan Jepang dengan diktator militernya dihancur leburkan oleh tenaga kapitalisme dan komunisme, sampai tunduk dengan tidak bersyarat. Perang Dunia Pertama adalah revolusi susunan masyarakat abad ke-20 terhadap susunan hidup abad ke-19. Timbul perang karena perebutan kedudukan di antara sisa feodalisme Jerman dan teman-temannya dengan paham demokrasi. Adapun di antara Perang Dunia I dan II, mulailah timbul aliran yang menentang demokrasi abad ke-19 itu sendiri, yang berjiwa liberalisme ditentang oleh paham baru, yaitu kekuasaan penuh di tangan negara. Paham Marx telah mulai menjadi pikiran sebagian masyarakat. Baik berupa komunisme di Rusia, maupun kekuasaan Hitler yang menghapuskan pengangguran dan mengerahkan segenap tenaga dalam negara, untuk bangsa. Apatah lagi setelah kemudian ternyata bahwa nasionalisme Nazi bertukar menjadi perluasan daerah. Jerman mengatakan bahwa yang berhak memimpin dunia ialah darah Arya. Italia merebut Abisinia dan Jepang merebut Tiongkok. Sedangkan komunisme yang tadinya meyakinkan revolusi dunia dengan jatuhnya Trotsky dan naiknya Stalin, dipulangkan lebih dahulu kepada nasionalisme Rusia. Sebab itu, sosialisme ajaran Marx, yang tadinya dilengahkan saja, mulai menjadi masalah baru yang kelak akan bertumbuh. Perang Dunia II berhenti. Hitler bersama pengikutnya telah dapat dihancurkan, tinggallah sekarang dua kekuatan berhadapan, yaitu kapitalisme Eropa dan Amerika yang disokong oleh demokrasi dan komunisme Rusia serta teman-temannya yang bersifat diktator, tetapi memindahkan kegiatan kapitalisme kepada negara. Keduanya itu bagi kita sama-sama saja, yaitu imperialisme dan materialisme. Sehari jatuhnya Hitler dan jatuhnya Berlin ke tangan sekutu, sehari itu pulalah permulaan pertentangan komunisme dengan kapitalisme. Timbullah apa yang dinamakan Perang Dingin yang kian sehari kian panas. Harus kita ingat bahwasanya kesengsaraan yang mutlak tidaklah ada dalam dunia ini. Kesenangan yang mutlak pun tidak. Begitu hebat, dahsyat, dan ngerinya peperangan. Alat-alat hasil otak manusia digunakan untuk membunuh sesama manusia, tetapi laba perang ada juga. Tidak sedikit bagi kemajuan berpikir dan kemudahan hidup. Banyak alat yang didapat ketika perang, seumpama kecepatan kapal udara telah menolong mendekatkan hubungan satu bagian dunia dengan bagian yang lain setelah damai. Alat radar menemukan kapal perang musuh di waktu perang telah dipindahkan ke kapal api dan kapal udara untuk memudahkan belajar di waktu kabut sangat tebal.
Kecepatan kapal udara di zaman perang dipindahkan faedahnya kepada pengangkutan sipil. Setiap hari, rekod kecepatan diperbaiki. Bom atom yang begitu dahsyat hanyalah sejemput kecil saja dari tenaga atom. Tenaga atom dapat digunakan untuk memusnahkan dan dapat pula dipergunakan 1000 kali untuk pembangunan dunia dan pembongkar rahasia bumi. Namun, Perang Dunia III masih tetap mengancam. Ngeri orang memikirkan akan bagaimanakah jadinya manusia ini. Jika Perang Dunia III pecah akan hancurlah segala binaan, kebudayaan, kesenian, dan akan turunlah derajat kemanusiaan ke kuruk yang di bawah sekali. Kelihatan senang hidup orang di barat karena hasil otak manusia. Segala pesawat telah ada, televisi, radio, dan hubungan cepat. Kemudahan hidup serba-serbi, tetapi tidak ada perasaan aman. Baru kemarin selesai perang. Runtuhan-runtuhan gedung yang dibina bertahun-tahun, belum lagi didirikan kembali padahal Dewa Mars telah mengintip-ngintip dari celah awan. Tak ada rasa aman walaupun orang perempuan telah menyembunyikan rasa cemasnya dengan mempertebal gincu bibirnya.